Yuk. Tata kemana nih? Ya, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia teman-teman semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu di ruang maya ini dalam rangka diskusi kelompok 3 dengan tujuan akan menyepakati kasus dilema yang terjadi di sekolah masing-masing yang nantinya akan kita analisis dan akan kita ambil eh, suatu solusi dari kasus tersebut. Nah, untuk selanjutnya nanti masing-masing dari ini CGP nanti menceritakan kasusnya di sekolah masing-masing. Nanti kita sepakati kasus yang mana yang akan kita analisis untuk menjadi tugas kelompok kita. Baik, dari pertama saya mengawali dulu kasus yang terjadi di sekolah saya. Bahwa di sekolah saya itu ada 3 orang siswa yang jika mengikuti pelajaran itu tidak bisa fokus, dan jika siswa tersebut menempati tempat duduk di belakang, siswa tersebut kurang fokus serta suka mengganggu teman-teman yang lainnya. Oleh karena itu, saya berpikiran untuk mengatur tempat duduk siswa tersebut selalu berada di depan yang dekat dengan papan tulis dan meja guru, sehingga saya lebih mudah untuk mengarahkan siswa tersebut dalam belajar. Akan tetapi, beberapa siswa, teman-teman lainnya itu merasa tidak setuju dengan apa yang saya rencanakan, karena siswa yang lain juga ingin menempati posisi duduk yang ada di depan papan tulis, karena mereka juga ingin maksimal dalam mendengarkan penjelasan guru. Nah, dengan keadaan seperti tersebut, saya itu mengalami dilema. Jika saya tidak mengatur posisi 3 anak tersebut di depan, maka nanti hasil dari akademik peserta didik tersebut itu tidak bisa maksimal. Dan sebaliknya, jika saya tidak berlaku adil kepada semua peserta didik saya, berarti saya juga akan menyakiti hati peserta didik saya. Nah, solusi saya rencananya, saya itu akan mengatur tempat duduk secara berputar, akan tetapi 3 anak tersebut tetap berada di depan. Nah, tentunya jika saya mengambil solusi tersebut, tetap akan menimbulkan kecemburuan kepada peserta didik yang lainnya. Nah, kasus saya kira-kira seperti itu. Bagaimana dengan kasus teman-teman yang lain? Mungkin bisa dilanjutkan dari kasusnya Bu Susi terlebih dahulu. Terima kasih. Kasus yang saya di sekolah itu tidak jauh dengan kasusnya Bu Ziza, masih dalam hal akademik. Murid yang memang secara akademik dia masih memiliki kekurangan. Kalau ulangan nilainya selalu jelek, dan selaku wali murid, mereka selaku orang tua dari murid itu selalu mengatakan kepada saya, minta diberi tambahan pelajaran walaupun itu berada di luar sekolah. Namun karena keterbatasan waktu yang saya miliki untuk memberikan tambahan kepada anak didik saya juga, saya masih tidak ada, istilahnya tidak mampu untuk melakukan itu. Nah, solusi yang saya berikan kepada mereka untuk membantu pembelajaran mereka, yaitu saya mempersilahkan mereka bertanya melalui WA atau via telepon. Nah,
eh, waktu untuk bertemu. Ketika saya ada waktu, kadang orang tua yang tidak ada waktu mengantarkan anaknya ke tempat saya. Nah, sementara kalau tambahan tambahan di sekolah itu jelas saya juga tidak mungkin, karena kelas yang saya ambil itu dua kelas mungkin itu aja ya yang saat ini saya hadapi seperti itu. Waktu yang saya miliki untuk anak-anak untuk memberikan tambahan ke mereka itu saya merasa sangat sempit gitu dengan saya memegang dua kelas sekaligus. Jadi nanti ada masukan, ada saran dari teman-teman, akan saya terima dengan senang hati. Silakan selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih Bu Susi sudah menjelaskan kasusnya. Kita dengarkan dulu satu persatu kasus dari teman-teman. Nanti jadi kita saling sharing ya untuk menentukan keputusan kasus yang mana yang akan kita pilih. Selanjutnya Bu Umi Fatimah, silakan bercerita terlebih dahulu. Ya, agak saya percepat ya Bu. Ini sepertinya sudah ada panggilan. Ya, jadi untuk kasus yang dilematis menurut saya, ini khasnya pembelajaran di masa pandemi. Jadi karena ketidakmaksimalan kita mendampingi anak-anak. Di kelas saya ada 2 siswa yang secara akademis itu kemampuannya sangat terbatas, bahkan minimalis. Kemudian secara sikap juga saya rasa kurang dibanding teman-temannya yang lain. Nah, pada saat rapat kenaikan kelas tahun kemarin, itu kita diharuskan mengambil keputusan apakah dia akan naik kelas atau tidak. Nah, karena mengingat pertimbangan dia baru kelas 7 posisinya, kemudian pembelajaran juga masih pembelajaran pandemi, maka kami saat di rapat kenaikan kelas ya memutuskan untuk mencoba memberi kesempatan mereka di kelas 8. Itu saja sih secara garis besar. Monggo dilanjut Bu Ratna. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kasus saya yang saya hadapi terutama di kelas saya punya satu siswa yang dia mengalami keterbatasan dalam penglihatan dan dia tergolong anak ABK. Nah, di sini anak tersebut tidak bisa melaksanakan tugasnya belajar dengan baik di sekolah itu tanpa ada pendampingan khusus dari gurunya. Nah, karena sudah kelas 6 tentunya goalnya adalah ujian sekolah, dimana jika saya biarkan anak tersebut begitu saja tanpa pendampingan dalam pengisian soal dalam LJK, pasti anak tersebut akan jawabannya itu akan kosong, tidak diisi. Sementara sudah saya konsultasikan kepada orang tua bahwa memang anak tersebut itu mengalami keterbatasan dan harus dibantu secara intensif. Nah, ini dilema buat saya, apakah saya ini akan membantu anak tersebut dalam konteks penyelesaian ujiannya ini. Kalau tidak saya bantu, tentunya yang seperti kita ketahui ya teman-teman, anak tersebut pasti tidak bisa mengikuti dengan baik dan kemungkinan tidak bisa lulus ya. Nah, ini kasus yang saya hadapi. Untuk solusinya mungkin saya akan lebih intensif lagi berkomunikasi dengan orang tua. Saya akan minta kerjasamanya dalam hal mendampingi anak tersebut di rumah. Sebenarnya anak itu dari segi kemampuan kognitif sebenarnya mampu dibandingkan dengan anak yang terendah dalam kelas saya, yaitu mampu untuk mengerjakan, tetapi karena keterbatasan penglihatannya dia itu tidak bisa mengerjakan. Mungkin untuk solusinya saya akan
pertama saya akan berkoordinasi dengan dinas terkait dengan kepengawasannya. Mungkin akan diberikan pengawasan khusus untuk anak-anak yang seperti itu. Lalu kepada orang tua saya akan komunikasikan bahwa jika nanti anak tersebut itu lulus dari sekolah dasar, anak tersebut bisa tetap belajar, tetapi tidak di sekolah umum biasa, tetapi mungkin di sekolah yang inklusif begitu, agar anak tersebut bisa tumbuh dan berkembang dengan maksimal. Begitu secara singkat kasus dari saya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya, semua kasus bagus semua, dan sepertinya kita harus menentukan salah satu mungkin kalau menurut saya kasusnya Bu Ratna bagus untuk kita jadikan analisis ya teman-teman, kalau menurut saya. Bagaimana teman-teman yang lain? Iya Bu, betul sekali. Saya rasa ada nilai istimewanya, tidak biasa kayak gitu. Jadi anak berkebutuhan khusus di sekolah umum kan tidak banyak dan menantang iya untuk dicari solusinya. Saya rasa mungkin selain tadi melanjutkan ke boleh dikatakan SMPLB, untuk sementara di SD-nya mungkin bisa diarahkan untuk mencari alat bantu atau apalah yang setidaknya meringankan. Kalaupun tidak melihat gamblang kayak gitu kan, paling enggak tidak ngeraba-ngeraba banget. Insya Allah kan secara medis mesti bisa lah. Mungkin diarahkan ke situ untuk solusi di SD-nya. Ya, di SD-nya. Nanti setelah SD baru disarankan untuk SMP-nya itu mungkin. Oke, ya. Terima kasih. Baik teman-teman, kita setujui kasus yang akan kita analisis kasusnya Bu Ratna ya. Iya siap. Bu Susi setuju? Iya siap, setuju. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Kita telah menemukan satu kasus dan nantinya kita akan membuat analisis untuk bahan kita presentasi. Jadi untuk diskusi kali ini kita cukupkan dulu ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bagian lagi. Yuk. Ratna kemana nih? Ya, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia teman-teman semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu di ruang maya ini dalam rangka diskusi kelompok 3 dengan tujuan akan menyepakati kasus dilema yang terjadi di sekolah masing-masing yang nantinya akan kita analisis dan akan kita ambil suatu solusi dari kasus tersebut. Nah, untuk selanjutnya nanti masing-masing dari ini CGP nanti menceritakan kasusnya di sekolah masing-masing. Nanti kita sepakati kasus yang mana yang akan kita analisis untuk menjadi tugas kelompok kita. Baik, dari pertama saya mengawali dulu kasus yang terjadi di sekolah saya, bahwa di sekolah saya itu ada 3 orang siswa yang jika mengikuti pelajaran itu tidak bisa fokus, dan jika siswa tersebut menempati tempat duduk di belakang, siswa tersebut kurang fokus serta suka mengganggu teman-teman yang lainnya. Oleh karena itu, saya berpikiran untuk mengatur tempat duduk siswa tersebut selalu berada di depan yang dekat dengan papan tulis dan meja guru, sehingga saya lebih mudah untuk mengarahkan siswa tersebut dalam belajar. Akan tetapi beberapa siswa teman-teman lainnya itu merasa tidak setuju dengan apa yang saya rencanakan, karena siswa yang lain juga ingin menempati posisi duduk yang ada di depan papan tulis, karena mereka juga ingin maksimal dalam mendengarkan penjelasan guru. Nah, dengan
dengan keadaan seperti tersebut, saya itu mengalami dilema. Jika saya tidak mengatur posisi tiga anak tersebut di depan, maka nanti hasil dari akademik peserta didik tersebut itu tidak bisa maksimal. Dan sebaliknya, jika saya tidak berlaku adil kepada semua peserta didik saya, berarti saya juga akan menyakiti hati peserta didik saya. Nah, solusi saya rencananya, saya itu akan mengatur tempat duduk secara berputar, akan tetapi tiga anak tersebut tetap berada di depan. Nah, tentunya jika saya mengambil solusi tersebut, tetap akan menimbulkan kecemburuan kepada peserta didik yang lainnya. Nah, kasus saya kira-kira seperti itu. Bagaimana dengan kasus teman-teman yang lain? Mungkin bisa dilanjutkan dari kasusnya Bu Susi terlebih dahulu. Terima kasih. Kasus yang saya di sekolah itu tidak jauh dengan kasusnya Bu Ziza, masih dalam hal akademik. Murid yang memang secara akademik dia masih memiliki kekurangan. Kalau ulangan nilainya selalu jelek, dan selaku wali murid, selaku orang tua dari murid itu selalu mengatakan kepada saya, minta diberi tambahan pelajaran walaupun itu berada di luar sekolah. Namun karena keterbatasan waktu yang saya miliki untuk memberikan tambahan kepada anak didik saya juga, saya masih tidak ada, istilahnya tidak mampu untuk melakukan itu. Nah, solusi yang saya berikan kepada mereka untuk membantu pembelajaran mereka, yaitu saya mempersilahkan mereka bertanya melalui WA atau via telepon. Nah, dan saya menyediakan waktu pada hari tertentu kalau mereka bersedia gitu ya. Nah, cuma kendalanya ketika waktu untuk bertemu, ketika saya ada waktu, kadang orang tua yang tidak ada waktu mengantarkan anaknya ke tempat saya. Nah, sementara kalau tambahan di sekolah, jelas saya juga tidak mungkin, karena kelas yang saya ambil itu dua kelas mungkin itu aja ya yang saat ini saya hadapi seperti itu. Waktu yang saya miliki untuk anak-anak untuk memberikan tambahan ke mereka itu saya merasa sangat sulit gitu dengan saya memegang dua kelas sekaligus. Jadi nanti ada masukan, ada saran dari teman-teman, akan saya terima dengan senang hati. Silakan selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih Bu Susi sudah menjelaskan kasusnya. Kita dengarkan dulu satu persatu kasus dari teman-teman, nanti jadi kita saling sharing ya untuk menentukan keputusan kasus yang mana yang akan kita pilih. Selanjutnya Bu Umi Fatimah, silakan bercerita terlebih dahulu. Ya, agak saya percepat ya Bu, ini sepertinya sudah ada panggilan. Ya, jadi untuk kasus yang dilematis menurut saya, ini khasnya pembelajaran di masa pandemi. Jadi karena ketidakmaksimalan kita mendampingi anak-anak. Di kelas saya ada 2 siswa yang secara akademis itu kemampuannya sangat terbatas, bahkan minimalis. Kemudian secara sikap juga saya rasa kurang dibanding teman-temannya yang lain. Nah, pada saat rapat kenaikan kelas tahun kemarin, itu kita diharuskan mengambil keputusan apakah dia akan naik kelas atau tidak.
Nah, karena mengingat pertimbangan dia baru kelas 7 posisinya, kemudian pembelajaran juga masih pembelajaran pandemi, maka kami saat di rapat kenaikan kelas ya memutuskan untuk mencoba memberi kesempatan mereka di kelas 8. Itu saja sih secara garis besar. Monggo dilanjut Bu Ratna. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kasus saya yang saya hadapi terutama di kelas saya punya satu siswa yang dia mengalami keterbatasan dalam penglihatan dan dia tergolong anak ABK. Nah, di sini anak tersebut tidak bisa melaksanakan tugasnya belajar dengan baik di sekolah itu tanpa ada pendampingan khusus dari gurunya. Nah, karena sudah kelas 6 tentunya goalnya adalah ujian sekolah, dimana jika saya biarkan anak tersebut begitu saja tanpa pendampingan dalam pengisian soal dalam LJK, pasti anak tersebut akan jawabannya itu akan kosong, tidak diisi. Sementara sudah saya konsultasikan kepada orang tua bahwa memang anak tersebut itu mengalami keterbatasan dan harus dibantu secara intensif. Nah, ini dilema buat saya, apakah saya ini akan membantu anak tersebut dalam konteks penyelesaian ujiannya ini. Kalau tidak saya bantu, tentunya yang seperti kita ketahui ya teman-teman, anak tersebut pasti tidak bisa mengikuti dengan baik dan kemungkinan tidak bisa lulus ya. Nah, ini kasus yang saya hadapi. Untuk solusinya mungkin saya akan lebih intensif lagi berkomunikasi dengan orang tua. Saya akan minta kerjasamanya dalam hal mendampingi anak tersebut di rumah. Sebenarnya anak itu dari segi kemampuan kognitif sebenarnya mampu dibandingkan dengan anak yang terendah dalam kelas saya, yaitu mampu untuk mengerjakan, tetapi karena keterbatasan penglihatannya dia itu tidak bisa mengerjakan. Mungkin untuk solusinya saya akan pertama saya akan berkoordinasi dengan dinas terkait dengan kepengawasannya. Mungkin akan diberikan pengawasan khusus untuk anak-anak yang seperti itu. Lalu kepada orang tua saya akan komunikasikan bahwa jika nanti anak tersebut itu lulus dari sekolah dasar, anak tersebut bisa tetap belajar, tetapi tidak di sekolah umum biasa, tetapi mungkin di sekolah yang inklusif begitu, agar anak tersebut bisa tumbuh dan berkembang dengan maksimal. Begitu secara singkat kasus dari saya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya, semua kasus bagus semua, dan sepertinya kita harus menentukan salah satu. Salah satu mungkin kalau menurut saya kasusnya Bu Ratna bagus untuk kita jadikan analisis ya teman-teman. Kalau menurut saya, bagaimana teman-teman yang lain? Iya Bu, betul sekali. Saya rasa ada nilai istimewanya, tidak biasa kayak gitu. Jadi anak berkebutuhan khusus di sekolah umum kan tidak banyak dan menantang iya untuk dicari solusinya. Saya rasa selain mungkin selain tadi melanjutkan ke boleh dikatakan SMPLB, untuk sementara di SD-nya mungkin bisa diarahkan untuk mencari alat bantu atau apalah yang setidaknya meringankan. Kalaupun tidak melihat gamblang kayak gitu kan, paling enggak tidak ngeraba-ngeraba banget. Insya Allah kan secara medis mesti bisa lah. Mungkin diarahkan ke situ untuk solusi di SD-nya. Ya, di SD-nya. Nanti setelah SD baru disarankan untuk SMP-nya itu mungkin. Oke, ya. Terima kasih. Baik teman-teman, kita setujui kasus yang akan kita analisis kasusnya Bu Ratna ya. Iya, siap. Bu Susi setuju? Iya, siap, setuju. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Kita telah menemukan satu kasus dan nantinya kita akan membuat
analisis untuk bahan kita presentasi. Jadi untuk diskusi kali ini kita cukupkan dulu ya. Terima kasih atas Iya. perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bagian lagi. Kita lakukan analisis mulai dari langkah yang pertama, apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut. Monggo, ada nilai apa saja? Nilai keadilan. Iya, kalau melihat kasusnya tadi saya rasa sepakat ya Bu, nilai keadilan dan rasa kasihan. Ya. Lanjut langkah yang kedua, siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Ya, yang Ini terlibat anaknya disebutkan namanya atau bagaimana? Iya. dikasih nama lah Bu, meskipun bukan nama yang sebenarnya mungkin. Anam. Ya. Di kelas saya ada murid berkebutuhan khusus, di sini koma kayak gitu mungkin ya Bu. Ya, Ya, sebut saja Anam. namanya Anam. Anam. Terus mengalami gangguan dan seterusnya. Berarti yang terlibat adalah Anam, Anam, kemudian guru, orang tua siswa. ya orang tua. Orang tua. Oke. Kemudian yang ketiga, apa fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut? Faktanya berarti mungkin keadaannya itu apa ya Bu? Iya, Keadaan fisik. Iya, keadaan fisiknya. Berarti Anam memiliki ya, memiliki keterbatasan penglihatan, keterbatasan penglihatan. Terus berikutnya dia Memerlukan bantuan ya, saat mengerjakan Anam memerlukan bantuan guru pada saat mengerjakan ujian kayak gitu apa Bu? ya, Ujian. Kemudian faktanya guru sudah konsultasi kayak gitu ya? sudah Iya. melakukan konsultasi Guru. dengan orang tua murid. dengan teman sejawat, kepala sekolah dan orang tua murid. Melakukan konsultasi dengan rekan sejawat, terus kepala sekolah dan orang tua murid. kepala sekolah dan orang tua murid. Cukup apa ya Bu? Cukup apa ya? Iya. Dulu. Lanjut dulu langkah berikutnya. Nanti kalau kurang balik lagi nggak apa-apa. Ya. Kemudian pengujian terhadap situasi. Apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Saya rasa nggak ada ya Bu. Nggak ada. Ya, jadi hanya dilema antara keadilan dan kasihan. Kemudian apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut? Menurut saya nggak ada. Saya rasa nggak ada juga ya. Bantuannya kan bukan bantuan jawaban, Bu, hanya menunjukkan. Hanya menunjukkan. Iya, maksudnya hanya menunjukkan ini nulisnya di sini kayak gitu kan, bukan menunjukkan jawabannya. Jadi saya rasa nggak ada. Tidak ada. Terus berikutnya, berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Yang salah mungkin orang tua tidak bisa memaksimalkan, bisa nggak Bu?
memaksimalkan usaha pendampingannya mungkin ya Bu. Ya, maksudnya kan kita selaku guru kan sudah memberikan masukan, solusi, salah satunya jarak ke sekolah Oke. yang luar biasa. Tapi kan orang tua merasa tidak mampu kayak gitu. Orang tua hendaknya memaksimalkan usaha mendampingi ya, mendampingi siswa dalam anam gitu aja lah ya. Iya, mendampingi anaknya, anak dalam belajar kayak gitu mungkin. Ini juga mendampingi dan memfasilitasi kayak gitu Oke, ya. ya sip. Mendampingi dan memfasilitasi anam dalam belajar. Ada lagi Bu? Ini itu kan anak berkebutuhan khusus. Nah, orang tua itu tidak jauh-jauh hari menyekolahkan di sekolah itu khusus juga, bisa nggak? Termasuk Orang tua memfasilitasi apa enggak itu Bu? Orang tua menganggap fasilitasi ya. Iya. Iya, masuk ke fasilitas Bu. Iya. Ya, oke, baik. Ya udah lanjut dulu. Apa itu lagi mungkin aturan bahwa ujian harus mandiri itu masuk nggak Bu? Iya, masuk. Iya. Masuk. Aturan bahwa kelas 6 harusnya sudah nggak dibantu lagi kayak gitu ya. Iya. Bahwa ujian untuk kelas 6 seharusnya sudah dilaksanakan secara mandiri kayak gitu. Dilaksanakan secara mandiri. Oke, cukup lah ya Bu, lanjut. Ya. Uji publikasi, apa yang akan Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di halaman depan koran? Apakah Anda merasa nyaman? Ya, tidak. Tidak nyaman. Saya jawaban itu udah cocok, saya tidak nyaman. Bahkan malu jika ada orang lain yang tahu kejadian itu. Karena membantu anak ujian itu mungkin ya Bu? Iya. Iya. Nek ibaratnya kasusnya, kebutuhan khususnya sebetulnya bukan apa-apa, sesuatu yang iya. dilakukan, Tapi ya, karena tapi- masih harus membantunya itu yang bikin nggak nyaman. Iya. Oke, lanjut. Uji panutan atau idola. Apakah keputusan panutan atau idola kita akan sama jika dalam situasi ini? Cukup saya rasa lah ya Bu, sama dengan berbagai pertimbangan gitu. Lanjut, langkah kelima. Jika situasinya adalah dilema etika, paradigma mana yang terjadi? Sudah cocok nggih? Keadilan dan rasa kasihan. 3 prinsip yang menyelesaikan dilema, prinsip mana yang akan dipakai? Ya, itu berpikir berbasis rasa peduli Ya, Mas. kan ada 3 nggih, berbasis aturan, berbasis hasil akhir, dan terakhir berbasis rasa peduli. Saya rasa kalau kondisinya begini lebih ke rasa peduli mungkin, iya betul. Kemudian langkah yang ketujuh, apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, investigasi opsi trilema. Ada nggak Bu? Penyelesaian yang kreatif Yang tidak terpikirkan. yang tadi mungkin apa Akan ya? meminta pengawas. Yang pertama meminta pengawas kepada dinas ya, Bu Ratna. Iya. Kemudian Meminta pengawas khusus, Meminta pengawas ujian khusus dari kepada dinas kepada dinas kepada dinas untuk mengawasi dia secara khusus kayak gitu apa? mengawasi anak. Untuk mengawasi Untuk anak. mengawasi anak. Oke, lanjut ada lagi apa cukup? Itu Ya. kepada orang Nanti tua. itu disolusi aja mungkin apa ya Bu?
bawahnya ini. solusi. Yang Oke. tadi Ya, keputusan yang diambil. Nah, yang pertama untuk menyelesaikan SD-nya dulu tadi. ya menyarankan dulu mungkin tadi yang pakai alat bantu penglihatan. Oh iya, memberi masukan kepada orang tua untuk dapat berkonsultasi secara medis kayak gitu apa? Berkonsultasi secara medis serta memberikan fasilitas dan memfasilitasi Ya. anak Memfasilitasi kebutuhan untuk membantu penglihatan Anam kayak gitu mungkin ya. ya Untuk membantu penglihatan Anam. Oke, yang kedua yang tadi ke sekolah lanjutan sekolah oh iya, menyarankan untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah inklusif. mungkin ke sekolah yang lebih tinggi namun ya ke sekolah ke jenjang sekolah berikutnya tapi yang ada program inklusifnya itu kan sudah melanjutkan pendidikan. juga pendidikan sudah cukup. Ya. Dalam kurung tadi ada apa SMPLB kayak gitu apa Bu? Ya, SMP dalam kurung SMP LB. LB. Oke, ada lagi Bu? Cukup kayaknya. Yang di SD-nya ini memberi masukan alat bantu toh? Itu tadi sih ketika ujian Meminta pengawas, nggih. Itu ditulis lagi apa ya? tulis lagi nggak Pak? Iya. Boleh. Copy paste. Meminta pengawas ini ya untuk penyelesaian di SD-nya maksudnya. Ini sih masukan untuk selanjutnya. Lanjut langkah ke-9. Coba lihat lagi keputusan Anda dan refleksikan. Ya sudah tepat ya itu. Yang diambil sudah tepat mengingat pentingnya memaksimalkan proses pendampingan dengan siswa. Tapi ini agarnya di ini ya Bu, dibuang ya. Pendampingan kepada siswa. Begini aja apa Bu? Serta. Tadi kan serta itu. Serta apa tadi? Menyarankan Memaksimalkan proses pendampingan dengan siswa serta menyarankan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi kayak gitu. jenjang yang lebih tinggi yang ada fasilitas untuk anak-anak berkebutuhan khusus Ke jenjang inklusi yang lebih tinggi, pendidikan yang lebih tinggi yang memiliki fasilitas atau yang menyediakan fasilitas Inklusif. ya. Ini Bu, mungkin di yang tadi solusinya bisa ditambahkan guru berkolaborasi dengan orang tua siswa untuk lebih pendampingannya itu lebih intensif sehingga anak tersebut saat melaksanakan ujian itu dia sudah tidak begitu pelompong-pelompong kayak gitu loh. Oke. Di sini apa ya Bu? Sudah siap guru berkolaborasi dengan wali murid. Memaksimalkan kolaborasi dengan orang tua kayak gitu. Iya, itu cukup kayak gitu kata-katanya. Kolaborasi dengan orang tua dalam pendampingan belajar. ya, pendampingan belajar. Oke, cukup? Cukup. Ya. Simpan dulu. Oke, cukup saya rasa ya Bu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih.
nanti bisa digabung sama yang tadi potongan di depan biar lengkap. Iya. Iya. Ya. Ditutup dulu Mbok Bu Ziza apa? Diulangi. Baik, alhamdulillah teman-teman kita sudah membuat analisis dari kasus yang kita angkat, sudah ada solusinya, dan selanjutnya nanti kita akan buat laporannya untuk kita presentasikan pada hari yang telah ditetapkan. Hari Jumat Baik, kelihatannya ya kemarin kesepakatannya. Hari Jumat ya, insya Allah Ya. hari Jumat pukul 1. Oke, dan saya rasa untuk diskusi kita kali ini cukup. Alhamdulillah, terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun semuanya. Terima kasih.